大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 396 sampai 400. 200.000 tentara Zhao Timur yang menjaga perbatasan mereka telah maju sejauh 200 mil dan menyerbu wilayah Wei Utara dengan dalih latihan. Pada saat yang sama, keluarga Kekaisaran Zhao Timur juga mengirim 1.000 elit ke Wei Utara dengan alasan berkabung atas kematian Wei Utara dan mengungkapkan penyesalan mereka atas kejadian di keluarga Yu. Han Barat juga bergerak dan Jenderal Simen Chongtian, yang sangat menginginkan jasa, memimpin 200.000 tentara menuju Wei Utara. Kekaisaran Wuzhang Selatan juga menghentikan perang antara kerajaan mereka dan menyesuaikan kekuatan mereka dengan niat untuk melanjutkan ke utara. Keluarga Xiao Tenggara tiba-tiba memperketat keamanannya dan mulai mengumpulkan pasukan mereka juga. Menurut beberapa informan, elit keluarga Xiao berjumlah setidaknya 300.000. Semua bintang surgawi seperti busur yang ditarik kencang dengan panah yang diluncurkan kapan saja. Meski biarin, ketika kedua Yu Elder memperhatikan bahwa keluarga Ling tampaknya memiliki niat untuk mundur, tindakan mereka semakin tak terkendali. Mereka mulai bertindak seolah-olah mereka berencana untuk mendirikan markas di Sky Bearing dan menjadi penguasa kekaisaran. Sebelum meminta pendapat keluarga Ling, keluarga Yu memobilisasi sejumlah besar kekayaan dan membeli kediaman lama keluarga Yang dan ratusan rumah besar di sekitarnya. Hanya setelah pembelian selesai, mereka menjelaskan kepada Nyonya Tua Ling bahwa sementara kedua keluarga mereka adalah mertua, keluarga Yu tidak mungkin tinggal di kediaman Ling secara gratis karena itu tidak pantas bagi keluarga Yu mereka. Selain itu, mereka berniat untuk menunggu pernikahan Litian dan Yu Bingyan dan pasti membutuhkan tempat tinggal sementara itu. Nyonya Tua Ling mengutuk mereka di dalam hatinya, jadi Anda akhirnya ingat bahwa Anda adalah keluarga berusia 1000 tahun dan mengingat aturan dan perilaku yang benar. Jelas bahwa Anda hanya ingin membangun basis operasi di Sky Bearing. Namun, Nyonya Tua Ling telah menerima petunjuk Lin Chen dan dengan demikian tidak mempermasalahkan tindakan keluarga Yu dan menyetujuinya dengan senang hati tanpa mempertanyakan masalah tersebut lebih lanjut. Bahkan, ia bahkan memberikan bantuan kepada keluarga Yu dari waktu ke waktu. Terlepas dari kekuatan keluarga Yu, mereka masih akan menghadapi beberapa kesulitan dalam membeli properti, dan kesepakatan hanya berjalan mulus dengan bantuan keluarga Ling. Dengan keluarga Ling sengaja menyerah, keluarganya dengan mudah membangun prestise di Sky Bearing hanya dalam beberapa hari. Jika mereka memiliki cukup waktu untuk menyewa penjaga dan membeli sumber daya, mereka pasti akan dapat melampaui prestise keluarga yang dalam waktu singkat. Belum lagi hal-hal lain, markas keluarga Yu di Sky Bearing City sudah beberapa kali lebih besar dari kediaman yang sebelumnya. Dengan reputasi keluarga Yu, beberapa keluarga kecil di kota mulai mendekati keluarga Yu dengan niat menjilat keluarga Yu. Melalui bantuan keluarga-keluarga ini, keluarga Yu secara bertahap mulai mengendalikan beberapa geng lokal di Sky Bearing dan secara bertahap menyebarkan pengaruhnya. Adapun kekuatan bawah tanah Sky Bearing, jangan kekerasan yang awalnya makmur mulai menarik kembali pasukan mereka di bawah tekanan keluarga Yu. Tidak peduli bagaimana keluarga Yu memprovokasi mereka, sebenarnya tidak ada setetes darah pun yang tumpah di antara kedua kekuatan ini. Menurut perkiraan dari dua ketua Yu dan informasi yang mereka terima, bahkan jika keluarga Yu ingin memusnahkan atau menaklukkan geng angin keras, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, di Sky Bearing City, perubahan kekuatan besar tampaknya terjadi di belakang layar, dan suasana sehari-hari sangat menyesakan. Seolah-olah satu percikan akan menyebabkan ledakan besar. Apakah pamor keluarga berusia 1000 tahun ini benar-benar sebesar itu? Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan mereka. Kekuatan asli kota tampaknya mundur. Bahkan Smoky Beatower yang terkenal juga menjadi lebih low profile dari sebelumnya. Seolah-olah mereka menerima persetujuan dari semua kekuatan lain. Ambisi Yusan Sui dan Yusan Kong telah meningkat hingga ekstrim. Mereka bahkan tidak melaporkan banyak keanehan kepada keluarga dan telah memerintahkan pasukan yang mereka bawa ke keluarga Yu untuk berhubungan dengan semua kekuatan di kota. Terlepas dari pasar atau sektornya, keluarga Yu pasti akan melakukannya. Dengan demikian,
Keluarga Yu berkembang dengan sangat cepat dan semua ahli yang mereka bawa secara bertahap menjadi tidak mencukupi. Sementara para ahli ini mampu melawan 10 orang pada saat yang sama dalam pertarungan, kemampuan mereka dalam urusan biasa tidak jauh berbeda dari individu biasa. Dengan demikian, elit keluarga Yu yang dapat dengan mudah menahan 10.000 tentara yang kuat benar-benar kalah dengan staf manajemen biasa. Dengan sangat percaya diri, Yu Shansui mengirim pesan ke markas keluarga Yu mereka dan meminta tenaga kerja tambahan sehingga mereka dapat membuat keluarga Yu kedua di Sky Bearing. Dalam situasi sulit ini, keluarga Yu, atau lebih tepatnya, seluruh Wei Utara dilemparkan ke dalam kekacauan. Tepat ketika Yu Menlou sedang mencari pembunuh putranya dan merasa sangat frustrasi, dia menerima laporan Yu Shansui. Setelah membaca isi laporan, Yu Menlou merasakan penglihatannya menjadi gelap dan hampir pingsan karena marah. Sebelum kalian pergi, aku mengingatkan kalian semua berulang kali bahwa misi kalian hanya berurusan dengan keluarga Lin. Jika keadaan menjadi buruk, Anda juga dapat memilih untuk memusnahkan keluarga Lin. Jika tidak, mengapa saya mengizinkan kalian berdua membawa lebih dari 70% pasukan keluarga Yu kami? Namun, tindakan Yu Shansui tidak berbeda dengan mencoba menelan Sky Bearing. Terlepas dari kekuatan yang dimiliki keluarga Yu mereka tidak dapat menelan Sky Bearing secara terbuka. Meskipun Yu Menlou mengingatkan mereka berulang kali bahwa mereka harus bertindak di bawah radar dan secara rahasia, kedua tetua Yu benar-benar mencoba menelan Sky Bearing secara terbuka. Selain itu, kedua tetua Yu benar-benar mengirim para ahli keluarga Yu untuk melakukan tugas-tugas kasar itu. Belum lagi fakta bahwa itu adalah pemborosan bakat keluarga Yu. Saat mengambil alih Sky Bearing sekarang pasti akan memberi mereka sumber pendapatan yang sangat besar. Itu pasti akan menibuskan para ahli dari keluarga Yu. Selanjutnya, semua ahli ini dapat diperoleh secara perlahan ketika mereka mengambil alih Sky Bearing di masa depan, dan akan ada ahli yang berspesialisasi dalam bidang ini untuk menangani masalah ini. Situasinya pasti tidak akan seperti sekarang, karena orang yang tidak terlatih menjalankan pertunjukan. Saat ini, Yu Menlou memiliki keinginan untuk mencekik Yu Shansui sampai mati. Jika itu hanya perselingkuhan di Sky Bearing, keluarga Yu akan dapat secara paksa menekan masalah ini dengan prestise mereka. Namun, keluarga Kekaisaran Wei Utara sebenarnya dihancurkan oleh organisasi pembunuh paling menakutkan saat ini. Ini tidak berbeda dengan menghadapi badai petir dengan atap bocor, atau menghadapi hembusan angin besar dengan layar rusak. Dengan kebetulan pada waktunya, beberapa individu imajinatif pasti akan berpikir bahwa mereka mencoba untuk mengambil alih bantalan langit dan bahwa keluarga Kekaisaran Wei Utara pasti telah dimusnahkan oleh mereka juga. Sepertinya keluarga Yu bermaksud untuk menyatukan seluruh benua dan berbagai kekuatan pasti akan menjadi waspada. Jika hanya satu dari dua peristiwa yang terjadi, sementara itu akan mengejutkan benua, prestasi keluarga Yu pasti akan cukup untuk menekan masalah ini, dan itu tidak lebih dari sebuah putaran bagi keluarga Yu. Tetapi agar kedua peristiwa itu terjadi secara berurutan, keluarga Yu segera menjadi sorotan. Perhatian seluruh dunia pasti tertuju pada keluarga Yu. Berbagai kekuatan berpikir, bahkan jika Anda adalah keluarga berusia 1000 tahun, saya pasti tidak akan menunggu kematian saya jika Anda ingin memusnahkan saya. Semua orang awalnya berpikir bahwa bahkan jika keluarga Yu ingin memperjuangkan hegemoni, mereka pasti akan menunggu sampai saat terakhir sebelum mengambil tindakan. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa keluarga Yu akan menjadi pihak pertama yang beraksi. Awalnya, Ling Qian telah menjadi fokus dunia karena medali perintah bela diri dan keluarga Ling adalah sepotong daging gemuk di mata semua kekuatan yang berbeda. Namun, kemunculan tiba-tiba keluarga Yu telah membuat berbagai kekuatan merasa seolah-olah ada sebilah pedang yang menggantung di atas kepala mereka. Jika keluarga Yu berhasil, mereka semua pasti akan menghadapi kematian mereka. Pada saat seperti itu, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tertarik dengan potongan daging gemuk itu? Hanya dalam beberapa hari, keluarga Yu telah menggantikan keluarga Ling dan menjadi fokus seluruh dunia. Tepat pada saat ini, berita yang lebih mengerikan menyebar ke seluruh benua yang benar-benar telah menempatkan keluarga Yu di sisi berlawanan dari semua kekuatan di benua. Keluarga Sinin dari Han Barat menderita karena penyergapan dari Ling Qian, dan banyak ahli yang terbunuh dengan kepala keluarga yang terluka parah. Keluarga besar berusia 100 tahun itu benar-benar hancur. Orang yang
bertanggung jawab atas keluarga Shimen sekarang adalah anak angkat dari Shimen Hui, Shimen Samuda. Setelah Shimen Sa mengambil alih keluarga Shimen, keputusan pertama yang dia buat adalah bersumpah bahwa dia akan membalas dendam untuk keluarganya dan tidak akan pernah membiarkan Lin Tian pergi. Untuk membalas dendam, Shimen Sa mengirimkan surat kepada Yu Menlo, mengungkapkan kesediaannya untuk tunduk pada keluarga Yu. Selama keluarga Yu bersedia membantu keluarga Shimen untuk membalas dendam, keluarga Shimen akan tunduk pada keluarga Yu untuk semua generasi yang akan datang. Meskipun ini seharusnya menjadi urusan rahasia antara keluarga, ada kebocoran dari sumber yang tidak diketahui yang membuat seluruh dunia lengah. Ketika keluarga Kekaisaran Han Barat menanyai Shimen Sa, kepala keluarga baru pertama-tama tergagap dan menolak untuk mengakuinya. Setelah itu, dia benar-benar marah, menendang duta besar kaisar keluar dari kediaman Shimen dan berkata, mengapa ada kebutuhan untuk membuat keributan tentang aliansi antara keluarga bangsawan? Mengapa keluarga Shimen tidak dapat membentuk aliansi dengan keluarga Yu? Jika ada yang berani berpendapat, mereka akan melawan keluarga Shimen dan Yu. Pada akhirnya, kepala keluarga muda itu benar-benar membuat pernyataan yang sangat arogan. Jika ada yang tidak puas, dia bisa keluar untuk ayah ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Shimen Sa, kerumunan orang menjadi gempar. Tanpa dukungan dari keluarga tertentu dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, apakah kepala muda Shimen Sa yang baru diangkat akan bertindak begitu tak terkendali? Setiap orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama, dan sementara mereka tidak terlalu yakin apakah keluarga Shimen benar-benar akan mengikatkan diri pada keluarga Yu. Berdasarkan kata-kata kepala keluarga baru mereka, setidaknya mereka akan mendapat bantuan dari luar. Kalimat ini membantu banyak anggota Shimen yang gelisah untuk mendapatkan kembali semangat juang mereka. Dan saat ini, yang disebut sebagai pendukung keluarga Shimen, Yu Menlo masih dalam proses kontemplasi. Proyek JDCP di Wei Utara juga telah berubah menjadi titik fokus bagi semua orang. Agen intelijen yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kota seperti tetesan air, dan setiap gerakan keluarga Yu, termasuk penjaga dan koki, semuanya diturunkan dan dikirim kembali ke sumbernya. Ambisi yang begitu besar menyebabkan mereka menjadi musuh seluruh dunia. Semuanya berjalan sesuai rencana sejauh ini, jadi apa langkah kita selanjutnya? Di kerajaan Bantalan Langit, kediaman Ling, Nyonya Tua Ling bersandar di sofa empuk saat dia menatap gadis pendiam di depannya, ekspresi pujian di wajahnya. Tidak disangka meskipun Tianer tidak ada, kamu masih bisa menahan keluarga Ling dan halaman dengan satu tangan, dan bahkan menangani masalah dengan keluarga Yu, membuat mereka masuk ke dalam situasi yang berantakan di sini. Ini benar-benar memberi kegembiraanku yang tak ada habisnya. Saat ini, hanya dengan satu gerakan darimu menyebabkan seluruh benua menjadi gusar, wanita tua ini benar-benar meremehkanmu. Semua ini direncanakan sebelumnya oleh bangsawan muda. Dengar baru saja dengan patuh mengikuti perintahnya, bagaimana aku berani mengambil ujian. Lin Chen tersenyum lembut. Kenapa kau masih memanggilnya bangsawan muda? Gadis ini, kenapa kau tidak bisa mengubah panggilanmu? Nyonya Tua Ling menyipitkan matanya saat dia menyelinap penuh arti. Mungkinkah mata wanita tua ini mempermainkannya? Pasti anak Lin Tian itu tidak memenuhi harapan. Jika dia sedikit lebih mampu, maka ini wanita tua di sini pasti sudah punya cucu untuk digendong. Nyonya Tua, Lin Chen kehilangan ketenangannya, bersiku merah. Hahaha, tawa puas keluar dari Nyonya Tua Ling, wanita tua ini tidak akan menyibukkan diri dengan urusan kalian anak muda. Semua akan diserahkan pada takdir. Saya percaya Tianer tidak akan mengecewakan saya, dan bahkan lebih banyak tidak akan mengecewakanmu. Kata-katanya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Dengan wajah merah, Lin Chen mengubah topik pembicaraan. Jadi, berdasarkan pemikiran Nyonya, apa langkah kita selanjutnya? Itu harus bergantung padamu, apapun yang kau pikirkan, akan menjadi rencana kami. Nyonya Tua menggodanya, sebelum berbalik serius sambil melanjutkan, di depan wanita tua ini, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Ungkapkan pikiranmu, wanita tua ini juga akan membantumu merencanakan dan mengakomodasi. Perencanaan selalu lebih lambat dibandingkan dengan tindakan, sehingga setiap rencana harus mencakup semua kemungkinan untuk beradaptasi dengan perubahan saat dan bila diperlukan. Lin Chen dengan lembut mengangguk ketika dia menjawab, apa yang Nyonya Tua ingin katakan adalah bahwa situasi di luar telah mencapai keadaan kebingungan, sampai di ambang ledakan. Sementara kami telah menggunakan banyak trik untuk membawa perhatian pada keluarga Yu Wei Utara,
menghadapi akumulasi 1000 tahun mereka, tidak ada keluarga lain yang mau melakukan langkah tergesa-gesa. Selama keluarga Yu mempertaruhkan semuanya dan membidik salah satu keluarga, maka mereka pasti akan melakukannya tidak dapat melarikan diri dari nasib mereka. Oleh karena itu, sementara benua kacau, itu belum mencapai titik kritis, dan semua pengaruh besar saat ini sedang menunggu keluarga yang tidak tahan lagi untuk memicu kekacauan. Tunggu, Nyonya Tualing sepertinya mencium sesuatu yang mencurigakan saat dia menyela. Tapi rencanamu kali ini terlalu mulus, bahkan sampai semua tindakan tersembunyimu sepertinya telah dilatih. Terutama sisi di Wei Utara, bukankah itu terlalu halus sebenarnya? Nyonya Tualing mengerutkan kening. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Aku tidak akan menyembunyikannya dari Nyonya Tua, itu benar. Lin Chen tersenyum kecil, nadanya yang acuh tak acuh. Membuat wanita tua yang berpengalaman itu merasa terkejut saat dia menyela. Bagaimana rencana kalian sejauh ini? Bagaimana Tianer mencapai ini? Lin Chen tersenyum ketika dia berkata, tujuan awal rencana ini bukan untuk digunakan melawan keluarga Yu. Bangsawan muda telah lama memperhitungkan bahwa posisi Sky Bearing itu istimewa, dan selama Sky Bearing memiliki perubahan, ini akan segera menarik semua jenis kekuatan besar yang membanjiri Yuan kita. Namun, bangsawan muda itu tidak terlalu peduli dengan keluarga Yu pada awalnya, mempertahankan sikap hormat pada jarak dari mereka. Dia berpikir bahwa bagaimanapun juga, dengan belenggu keluarga Sui yang mengikat keluarga Yu, mereka tidak akan berperilaku gegabah. Bukan keluarga Yu. Kalau begitu, wajah Nyonya Tualing berubah, seolah-olah dia menebak sesuatu, tetapi tidak mau memastikan pikirannya. Target asli dari rencana ini adalah keluarga Xiao. Lin Chen mengkonfirmasi pikirannya dengan suara rendah, tapi dia masih menghancurkan benang harapan terakhir yang dipegang Nyonya Tualing. Keluarga Xiao adalah serigala sejati dengan ambisi, dan kekuatan mereka tersembunyi lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Terutama terhadap keluarga Lin kita, mereka selalu mengincar kita dengan tamak seperti mangsa. Lelang yang diadakan oleh keluarga Xiao terakhir kali di sini sebenarnya dimaksudkan untuk menghukum mati keluarga Lin kita. Jadi, kekuatan mereka seharusnya menjadi penghalang terbesar dalam jalan keluarga Lin kita menuju hegemoni. Dalam beberapa tahun terakhir, bangsawan muda berusaha keras untuk memotong semua sumber intelijen untuk keluarga Xiao dari Sky Bearing. Memotong semua sumber informasi terutama untuk rencana ini. Selama ada perubahan pada Sky Bearing, bangsawan muda akan mengaktifkan rencana ini, menempatkan keluarga Xiao di jantung kekacauan, mengubah mereka menjadi musuh publik. Senyum hormat terlihat di wajah Lin Chen sebelum dia menghela nafas. Sayang sekali meskipun bangsawan muda itu berbakat, dia membuat kesalahan dalam perhitungannya pada akhirnya. Karena keluarga Sui menyerang kedua bintang surgawi kita, yang pertama mengambil tindakan menjadi keluarga Yu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh bangsawan muda. Dan karena gerakan dari keluarga Yu, keluarga Xiao kembali berbaring dan bertahan. Ini karena mereka tahu bahwa jika mereka akan bangkit dan berbenturan sekarang, itu akan mengakibatkan perang habis-habisan dengan seluruh benua. Baik keluarga Xiao dan Yu tidak cukup siap, dan dengan demikian mereka berencana untuk menelan negara-negara tetangga yang lebih kecil sebelum melakukan pertarungan habis-habisan pada akhirnya. Rencana mereka pada akhirnya digagalkan oleh langkah mewujudkan Wei Chengqing dalam memulai perang, sehingga merusak keseimbangan di benua itu. Oleh karena itu, keluarga Yu tidak punya pilihan selain mengulurkan cakar mereka ke arah kita untuk mendapatkan keuntungan. Karena keluarga Yu bergerak ke arah kita sebelum keluarga Xiao, maka pada saat itu, kita hanya bisa menggunakan taktik asli terhadap keluarga Yu. Ini bisa dianggap membiarkan keluarga Xiao pergi dengan mudah. Lin Chen dengan angkuh berbicara, jika keluarga Xiao yang datang sesuai rencana, maka dengan rencana kita, bahkan jika keluarga Xiao tidak dimusnahkan dari sini, kekuatan mereka juga akan sangat berkurang. Jadi sebenarnya, keluarga Yu telah membantu keluarga Xiao untuk mengambil alih beban dengan menjadi kambing hitam. Mengenai melawan kemajuan keluarga Yu, karena ini dilakukan dengan bergesa-gesa, itu tidak bisa dikatakan sempurna, jadi masih ada celah. Namun, poin baiknya adalah Yu Shui dan Yu Kong yang datang ke Sky Bearing. Jika itu adalah Yu Manwu atau Yu Mantang, maka mereka akan lama melihat dan merusak skema kita. Sementara Yu Shui dan Yu Kong memiliki keterampilan bela diri yang baik. Mereka pada akhirnya adalah personel militer, hidup untuk saat ini.
Mereka segera mengejar keuntungan kecil, menghasilkan situasi keluarga Yu yang berantakan saat ini. Sementara seluruh rencana dirancang dengan cermat oleh bangsawan muda, kita tidak dapat menyangkal bahwa surga telah menjaga kita. Kilatan cerdas bersinar di mata Lin Chen saat dia melanjutkan, tapi kondisi keluarga Yu saat ini hanyalah kebetulan, dan tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, fokus semua kekuatan masih akan kembali ke bantalan langit, dan pada titik ini, mereka akan meminjam kesempatan yang diciptakan untuk menyelesaikan semua persiapan untuk berurusan dengan kita, membuat pihak kita lebih sulit. Jadi, kita harus melakukan sesuatu selama ini. Aku sudah menunggu bangsawan muda untuk kembalikan perintahnya, tapi sampai sekarang, belum ada kabar darinya. Lin Chen mengerutkan alisnya karena kesal. Ketika dia menerima surat dari bangsawan mudanya, Lin Chen hampir berteriak lega dan segera membukanya untuk melihat instruksinya. Namun, semua yang dia lihat hanyalah beberapa kata, samar-samar menunjukkan arah yang harus dia tuju. Adapun rencana konkret, tidak ada. Karena Lin Tian bisa melewati Lin Tirti untuk mengirim surat, dengan kekuatan badan intelligennya, dia bisa mengirim surat setiap hari dan mengendalikan medan perang kapan saja. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Saya percaya Tianer percaya bahwa Anda lebih dari cukup mampu untuk menangani ini. Nyonya Tualing tertawa sambil menyemangati. Cener, aku yakin kamu tidak akan mengecewakan Tianer. Di dalam hatimu, kamu pasti sudah punya rencana, bukan? Wajah Lin Chen memerah saat dia berbisik, aku punya beberapa rencana, tapi ini akan mengharuskan Nyonya untuk menindaklanjutinya secara pribadi, dan Cener takut aku akan membuatmu lelah. Ini, Nyonya Tualing tertawa dan menyuntikkan dahi Lin Chen, sambil tertawa memarahinya. Gadis ini, ada begitu banyak poin bagus untuk bangsawan mudamu, tetapi kamu memilih untuk mengikuti sifat liciknya. Dari saat kamu melangkah ke kamarku, wanita tua ini sudah tahu bahwa kamu memiliki tujuan dalam pikiran. Untuk benar-benar berpura-pura malu, aku harus benar-benar memukul pantatmu untuk ini. Sementara Lin Chen cerdas, dia sangat pemalu dan mulai tersipu ketika Nyonya Tualing menggodanya. Ini adalah rencana Cener. Saat ini, semakin kacau benua ini, semakin baik bagi keluarga Lin kita dan hanya dengan begitu kita dapat menerima manfaat darinya. Ini juga sesuatu yang disetujui oleh bangsawan muda. Namun, sementara benua bisa berada dalam kekacauan, perang tidak boleh pecah. Tanpa kehadiran bangsawan muda, keluarga Lin kita kekurangan kekuatan dan persiapan yang diperlukan. Pada saat yang sama, kita juga tidak akan memiliki arah yang jelas. Terlebih lagi, jika pecah menjadi kekacauan, orang-orang yang benar-benar akan diuntungkan adalah mereka yang memiliki kekuatan dan kecerdasan yang cukup. Bahkan jika kita memiliki kecerdasan, kita kekurangan akumulasi bertahun-tahun dari keluarga besar sejati. Jadi, kita pasti harus sangat berhati-hati selama periode waktu ini. Kita harus menarik berbagai kekuatan ke dalam kekacauan ini dan membuat mereka saling menjaga sambil melelahkan satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama, kita harus memastikan bahwa perang habis-habisan tidak akan terjadi. Paling tidak, kita harus mempertahankan situasi ini selama setengah tahun sampai bangsawan muda itu kembali. Jadi, ada 3 tugas yang harus kita lakukan dengan sempurna. Ekspresi khawatir melintas di wajah Nyonya Tualing dan dia bertanya, apa 3 tugas itu? Apakah itu sulit? Lin Chen mengatur pikirannya sejenak sebelum berkata dengan tenang, pasti. Ada beberapa kesulitan yang terlibat, tetapi Cener yakin itu bisa diselesaikan. Cener hanya membutuhkan Nyonya Tua untuk mengawasi beberapa poin penting. Itu tugas pertama melibatkan Raja Keuangan nomor 1, keluarga Xiao. Kita pasti harus menyeret mereka ke dalam kekacauan di permukaan sehingga mereka dapat menekan keluarga Yu. Dengan salah satu dari mereka di selatan dan satu lagi di utara, mereka pasti akan terbentuk keseimbangan yang halus dan kekaisaran di wilayah tengah tidak akan berani membuat langkah gegabah. Selama sebuah kerajaan membuka celah, itu pasti akan mengakibatkan kehancuran oleh kedua negara adidaya. Sehubungan dengan keluarga Xiao, saya percaya bahwa tidak akan ada orang yang lebih mampu menganalisisnya daripada Nyonya Tua. Nyonya Tua berpikir sejenak sebelum berkata, Xiao Feng dan Xiao Feng yang keduanya adalah individu yang sangat teliti dan licik. Tanpa jaminan dan penghargaan yang cukup, mereka berdua pasti tidak akan tergoda. Hanya ini saja akan sulit untuk dicapai. Petik 2. Jika sebelumnya, ini pasti akan sulit dicapai atau bahkan mungkin mustahil. Namun, ini adalah cerita yang berbeda sekarang. Lin Chen berkata dengan percaya diri,
Dengan ketidakhadiran bangsawan muda, Nyonya Tua akan menjadi tulang punggung keluarga Ling kita dan pasti memiliki otoritas terbesar. Selama Nyonya Tua tampil secara pribadi dan meminta janji dari Xiao Feng An untuk melindungi keluarga Ling, dia pasti akan setuju. Dengan keluarga Yu yang paling mereka waspadai untuk menjadi sorotan, keluarga Xiao pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk keuntungan mereka dan kita akan dapat berdiri di pagar. Mata Nyonya Tua Ling berbinar saat dia setuju. Itu benar, Xiao Feng An pasti akan mengambil tindakan dengan benua yang begitu berantakan. Rencana brilian, biarkan aku berpikir tentang bagaimana aku bisa mengajukan permintaanku. Saat dia mengatakan itu, Nyonya Tua Ling tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata dengan nada tertekan, aku ingin tahu apakah Tianer dapat melarikan diri dari kesengsaraan ini. Jika tidak, bukankah tindakan wanita tua ini akan memberikan manfaat bagi keluarga Xiao? Untuk apa-apa, Nyonya Tua, kamu sudah tahu. Lin Chen tercengang saat dia mengangkat kepalanya. Masalah sebesar itu mengguncang seluruh benua, jadi bagaimana mungkin itu dijauhkan dariku? Melampaui surga, medali perintah bela diri, medali seumur hidup. Nyonya Tua Ling tertawa pahit, apakah kalian semua berpikir bahwa ini wanita tua itu bodoh? Jika bukan karena Tianer menghadapi krisis seperti itu, apakah keluarga Xiao akan menyetujui permintaanku? Nyonya Tua, karena bangsawan muda membuat taruhan seperti itu dan mampu mengirim berita kembali sambil mengurus keluarga Simen, dia pasti memiliki energi ekstra untuk disisihkan dan tidak terluka. Ling Chen berkata dengan percaya diri, bangsawan muda pasti akan baik-baik saja. Yakinlah Nyonya Tua. Nyonya Tua menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, apa tugas kedua? Beberapa tahun terakhir, Courtier diam-diam telah mendirikan stasiun pasokan di seluruh benua untuk mempersiapkan rencana masa depan. Karena benua itu damai di masa lalu dan untuk menyembunyikan jejak mereka, stasiun pasokan ini hanya memberi jatah secukupnya, berkembang menjadi kontes kekuatan, saatnya bagi kita untuk mengumpulkan jatah dalam skala besar. Namun, kita akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk ini dan pendapatan Courtier kita jauh dari cukup. Jadi, ini juga bukan masalah. Nyonya Tua Ling menganggukkan kepalanya, aku akan menyebutkan ini pada Tinger nanti. Keluarga Ling kami telah menabung kekayaan kami selama beberapa tahun terakhir dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami adalah keluarga terkaya di langit. Bantalan, Tinger telah memperluas gudang emas kami. Beberapa kali dan sekarang saatnya memanfaatkan sumber daya kami dengan baik. Emas dan perak yang disimpan akan segera berjamur. Mendengar itu, Lin Chen tersenyum. Kesulitan tugas terakhir sama dengan tugas kedua. Sejumlah besar uang juga diperlukan. Kita harus membeli sejumlah besar senjata terlepas dari kualitasnya. Itu saat kekacauan pecah, senjata ini akan berubah menjadi komoditas langka. Aku juga setuju dengan itu. Nyonya Tua Ling setuju tanpa ragu, tidak peduli berapa banyak yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda membuat keluarga Ling bangkrut, saya akan menyelesaikan dua tugas ini dengan kemampuan terbaik saya. Mendengar janji Nyonya Tua Ling, Lin Chen tersenyum keras dan sangat bersyukur di dalam hatinya. Bangsawan muda, saya telah membuat persiapan yang diperlukan dan akan memastikan bahwa semuanya akan tercapai dalam setengah tahun. Ketika Anda kembali, rencana Anda dapat dijalankan. Apakah Anda benar-benar akan kembali setengah tahun kemudian? Bangsawan muda, di mana kamu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Tianer menunggumu. Aku akan tetap hidup untuk kekasihku. Asteris, asteris, asteris. Pada saat ini, baik Sui Qianghuan maupun Sui Qianghu sedang menunggu dengan cemas. Keluarga Kekaisaran Wei Utara tiba-tiba musnah dan keluarga Yu disergap. Kedua peristiwa ini telah mengejutkan dunia dan sementara pihak lain mungkin tidak mengetahui sumber gangguan tersebut, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Justru karena mereka tahu bahwa Sui Qianghuan merasa sangat menyesal. Keduanya mengingat apa yang dikatakan Lin Chen saat itu, kami telah menyewa paviliun pertama. Pada saat itu, paviliun pertama akan mengirimkan beberapa pembunuh kelas atas untuk bekerja sama dengan Anda. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan paviliun pertama? Sungguh kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan. Memikirkan hal ini, kedua bersaudara itu hanya bisa menghela nafas pahit saat mereka meratapi momen tepat yang telah mereka lewatkan. Jika elit keluarga mereka ada di sini saat ini dan mereka berkoordinasi dengan keluarga Ling dan paviliun pertama untuk melancarkan serangan ke keluarga Yu pasti akan sangat menderita. Namun,
Sayang sekali mereka melewatkan kesempatan ini. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Tidak disangka mereka akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kedua bersaudara itu menghela nafas penyesalan saat mereka mulai membenci lambatnya kecepatan keluarga mereka. Hembusan angin terdengar, dan seorang remaja berpakaian putih muncul dengan sikap dingin. Menghadapi mereka, dia berkata dengan senyum halus, "Bagaimana kabarmu setelah pertemuan terakhir kita?" "Itu kamu." Sui Qianhuan berjalan ke depan, agar adik laki-laki ini muncul di sini hari ini. "Saya ingin tahu apakah ada yang bisa kami bantu." Harap terus terang, orang yang baru saja tiba adalah Lin Qi dan dia berkata dengan senyum yang dalam, "Aku di sini atas perintah kakak perempuanku untuk menanyakan sesuatu kepada kalian berdua. Kalian berdua harus menyadari apa yang terjadi baru-baru ini dan aku bertanya-tanya apakah itu cukup untuk menunjukkan ketulusan dan kekuatan kita. Namun, saya bertanya-tanya di mana anggota keluarga Sui yang telah menarik diri dari Wei Utara saat ini. Berapa banyak dari mereka? Seperti apa kekuatan mereka? Bisakah kita menggunakannya?" Wajah Sui Qianhuan berubah warna saat dia berkata, "Bagaimana kamu mengetahui orang-orang kami yang mundur dari Wei Utara?" Lin Qi sedikit tersenyum. Dari pavilion kristal. Pavilion kristal muncul lagi. Sui Qianhuan tersentak. "Kalian membeli berita dari Crystal Pavilion. Bagaimana kalian menghubungi Crystal Pavilion?" Mata Sui Qianhuan menyipit mendengar berita mengejutkan ini. Seperti namanya, berita dari seluruh dunia. Transparan ke Pavilion Kristal. Dikatakan bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Crystal Pavilion dan itu hanya masalah harga. Ungkapan ini dikenal luas di dunia business, tetapi Pavilion Kristal telah menghilang dalam setahun terakhir. Tidak ada yang dapat membeli informasi lagi dari Pavilion Kristal dan dunia berpikir bahwa Pavilion Kristal pasti telah musnah. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Lin Qi, seolah-olah Pavilion Kristal masih ada tetapi hanya menyembunyikan diri. Mampu bertransaksi dengan Crystal Pavilion adalah jaminan kekuatan. Itu sama mengejutkannya dengan keluarga Lin yang bisa menyewa pavilion pertama untuk menyerang keluarga Yu. Lin Qi tersenyum cerah dan tidak menyangkal kata-kata Sui Qianhuan saat dia menunggu jawaban. Dia jelas mewakili kesepakatan diam-diam. Sui Qianhuan menghela nafas dan berkata, "Sebagian besar orang kita telah mundur dari Wei Utara dan saat ini bersembunyi. Tanpa perintah dari kepala keluarga kita, mereka tidak akan melakukan tindakan gegabah dan kita tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan mereka. Selain itu, seni bela diri dari orang-orang ini tidak menonjol, dan mereka sebagian besar adalah politisi. Mereka mungkin tidak banyak berguna." Hahaha, Lin Qi tertawa terbahak-bahak. Keluarga Kekaisaran Wei Utara telah musnah dan Wei Utara saat ini tidak memiliki kepala. Karena bangsawan muda Sui memiliki kekuatan penting di bawah kendalimu, kenapa kamu tidak manfaatkan itu? Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan mereka keluar dari persembunyian dan mengambil alih Wei Utara dari dalam? Kakak perempuan mengatakan bahwa dalam aliansi kami, keluarga Lin kami telah menunjukkan ketulusan kami tetapi keluarga Anda tampaknya tidak untuk menjadi sangat tulus. Apakah Anda akan membiarkan kesempatan yang baik berlalu begitu saja? Jika tidak ada yang dapat ditentukan oleh salah satu dari Anda, mungkinkah Anda di sini untuk berlibur? Mata Sui Qianhuan berbinar sejenak sebelum menjadi redup lagi, sementara kata-katamu memang masuk akal. Bagaimana mungkin urusan yang mudah dengan kehadiran keluarga Yu di Wei Utara? Jika kita tidak berhati-hati, semua minat catur yang kita telah ditempatkan di Wei Utara akan hilang. Kerugiannya kemudian akan melebihi keuntungannya. Jika orang-orang ini tidak berguna, apa gunanya menjaga mereka tetap hidup? Karena semua akar mereka ada di Wei Utara, apakah Anda mengharapkan mereka berguna di Seoul Timur atau Han Barat sebagai gantinya? Lin Qi menembus, "Kami hanya berhasil menyewa pavilion pertama untuk bekerja bersama kami setelah menghabiskan jutaan emas. Saat ini, orang-orang pavilion pertama telah bersembunyi di Wei Utara dan membunuh putra tertua kepala keluarga Yu Liuyun. Sebagai keluarga berusia 1000 tahun, kalian semua sebenarnya tetap tidak tulus dan menolak untuk bekerja sama pada saat seperti itu, menyerah pada kesempatan yang begitu berharga. Sungguh lelucon." Sui Qianhuan merasakan sentakan di sekujur tubuhnya saat dia berseru, "Maksudmu, pavilion pertama tidak akan mundur setelah pembunuhan itu? Mereka akan membantu kita mundur setelah pembunuhan? Sungguh lelucon. Jika itu masalahnya, mengapa itu membutuhkan harga yang lumayan?" Lin Qi mengatupkan bibirnya dan berkata, "Setelah pavilion pertama membunuh target,
Kita harus mengontrol posisi yang telah dikosongkan dan memegang otoritas Wei Utara di tangan kita untuk menghancurkan otoritas keluarga Yu. Ini sepenuhnya milik kita rencanakan di Wei Utara. Ketika masalah di Wei Utara diselesaikan, ahli keluarga Sui Anda seharusnya sudah tiba di Sky Bearing dan kita dapat melancarkan serangan kita terhadap pasukan keluarga Yu di Sky Bearing. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghadapinya 300 kiok putih dan 500? Pembudidaya kiok ungu. Ketika Sui Qianhuan mendengar apa yang dikatakan Lin Qi, matanya mulai bersinar dan dia berdiri tiba-tiba. Nona Chen benar-benar memiliki pandangan ke depan. Jika itu masalahnya, jangan buang waktu dan bergegas ke Wei Utara untuk langkah selanjutnya. Rencana. Ais, saudara, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang masalah sebesar ini sebelumnya? Sui Qianhuan dipenuhi dengan kegembiraan tetapi menggerutu pada Lin Qi. Sui muda yang mulia, ini adalah hal-hal yang seharusnya kamu pahami dan berinisiatif pada dirimu sendiri. Kami berpikir bahwa keluarga Sui yang berusia 1000 tahun pasti akan memahami logika memancing di masa-masa sulit tetapi tidak pernah mengharapkanmu untuk tetap tidak bergerak. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Lin Qi menghela nafas dan meratap. Sui Qianhuan segera mulai gagap dengan wajahnya memerah. Juga, aku yakin cukup bagi bangsawan muda Sui untuk pergi ke Wei Utara sendirian, kan? Lin Qi mengingatkan, Nona Sui harus tetap berada di Sky Bearing untuk memimpin masalah di sini sehingga Anda tidak melupakan masalah di Sky Bearing. Jika demikian, sebaiknya hanya satu dari Anda yang pergi ke Wei Utara. Saudara kandung saling memandang dan merasa bahwa kata-kata Lin Qi masuk akal. Selain itu, keluarga Lin telah menunjukkan ketulusan mereka dengan tindakan mereka, dan tidak pantas bagi mereka untuk tetap tidak bergerak. Jadi, mereka setuju tanpa ragu-ragu. Namun, Sui Qianhuan merasakan kegelisahan di hatinya dan merasa ada yang salah dengan rencananya. Tetapi bahkan setelah memikirkan rencana itu berkali-kali, dia yakin bahwa hanya ada keuntungan bagi keluarga Sui mereka terlepas dari risikonya. Karena itu, meski ada keraguan di hatinya, dia tidak menyebutkannya kepada kakaknya dan malah mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatannya dan tidak mengambil risiko apapun. Sui Qianhuan secara alami mengetahui bahaya yang terlibat dalam perjalanan ini. Namun, bagaimana dia bisa menerima keuntungan tanpa mengambil risiko? Selama 1000 tahun terakhir, kapal menjadi urusan yang aman ketika keluarga Yu dan Sui berkumpul. Apa yang bisa dipertimbangkan dari bahaya kecil dalam perjalanannya saat ini? Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan keluarga Yu, bahkan kematiannya akan sepadan. Selain itu, keluarganya memiliki harapan besar padanya, tetapi dia telah mengecewakan keluarganya 2 kali setelah tiba di Heavenly Star. Jika ini terus berlanjut, posisinya sebagai penerus pasti akan berada dalam bahaya. Baik itu untuk keluarganya atau dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan tugas ini. Perjalanan ke Wei Utara harus berjalan lancar. Jadi, Sui Qianhuan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Asteris. Sebuah ruang rahasia di halaman keluarga Lin. Mata Yubinyan ditutup matanya dengan kain hitam tebal dan di depannya ada kuas, tinta, dan kanvas di dinding yang mengelilinginya. Saat ini, kanvas di 2 dinding sudah dipenuhi lukisan. Dengan memejamkan mata, ingatan, konsentrasi, dan stabilitasnya diuji secara ketat dan lukisan di dinding semuanya memiliki tingkat kesulitan sedang. Bagi Yubinyan yang belum pernah melakukan tugas seperti itu sebelumnya, prestasinya saat ini sudah dianggap luar biasa, dan itu berkat kerja kerasnya dan kepahitan yang harus dia derita. Sudut bibir Yubinyan terangkat sedikit saat nada lembut namun tegas terdengar di telinganya, memasuki dunia seni bela diri melalui lukisan untuk membantuku, Lingtian. Dia hanya akan memiliki hak untuk membantu Lingtian jika dia bisa menggabungkan seni bela dirinya ke dalam lukisannya dan melukis ke dalam seni bela dirinya. Jika tidak, apa gunanya keberadaannya jika dia tidak bisa membantu pria yang paling dicintainya? Sejak dia tiba di halaman keluarga, Yubinyan telah menyembunyikan dirinya di ruang rahasia dan mendedikasikan waktunya untuk belajar melukis. Semua aktivitas dan kebutuhan sehari-harinya diurus di ruang rahasia sejak dia tiba. Yubinyan mengulurkan tangannya dan menggenggam kuas di atas meja. Dia mengangkat kuas, menodainya dengan tinta, menggeser tubuhnya, dan membuat gerakan pertamanya dalam satu gerakan cair tanpa berhenti sejenak atau membuat kesalahan sedikit pun.
Beberapa saat kemudian, sebuah lukisan gunung dan sungai yang megah muncul di kanvas di depannya dengan pegunungan yang menjulang tinggi dengan aura yang tinggi dan sungai yang luas dan perkasa. Lukisan yang sangat indah. Jika ada yang hadir saat ini, mereka akan terkejut menyadari bahwa setelah Eugenian menyelesaikan lukisannya, baik itu gunung yang tinggi atau sungai yang luas, mereka semua memancarkan di pedang yang padat. Seolah-olah gunung dan sungai terbuat dari ribuan pedang dan akan menelan apapun yang memasukinya. Hanya dengan melirik lukisan itu, seseorang akan merasakan jiwanya bergidik, menyatukan seni bela diri ke dalam lukisan, membentuk gunung dan sungai dengan pedang di hatinya. Dia akhirnya mengambil langkah pertama. Eugenian yang masih ditutup matanya mengungkapkan senyum gembira dan penutup matanya menjadi basah karena air mata. Sejak dia masih muda, dia telah terkena meridian negatif hitam ilahi dan telah berubah menjadi cacat seni bela diri sejati. Kenapa dia begitu sial karena mengidap penyakit yang tak tersembuhkan seperti itu? Namun, surga baik padanya dan mengizinkannya untuk bertemu Lindian. Pria yang dicintainya tidak hanya membantunya keluar dari belenggu di hatinya tetapi juga membantunya mengangkat kepalanya dalam seni bela diri. Meridian negatif hitam ilahi yang tak tersembuhkan juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Keajaiban, dia benar-benar keajaibanku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak hanya menjadi vas bunga yang indah tetapi akan menjadi pembantu Tians yang cakap. Rasa rendah diri yang kuat yang dia rasakan sejak muda dan luka yang dia derita dari keputusan keluarganya tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengan resolusinya saat ini. Asteris. Lindian duduk di bawah pohon terengah-engah mengatur napas. Pada saat ini, darah mengalir di bibirnya dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan roboh. Dalam bentrokan terakhir dengan Justice, sementara Lindian dapat menggunakan momentumnya untuk sedikit mengurangi kekuatan serangan Justice, kultivasi Justice yang padat masih sangat melukainya. Meskipun menggunakan api untuk memblokir keadilan, Lindian tahu bahwa kobaran api tidak akan menahan keadilan untuk waktu yang lama, dan saat keadilan melihat rencananya, dia pasti akan segera mengejarnya. Karena itu, Lindian mengabaikan parahnya lukanya dan melepaskan teknik gerakannya secara maksimal. Dia melaju dengan kecepatan penuh dan telah mencoba yang terbaik untuk menyesatkan keadilan di sepanjang jalan. Faktanya, Lindian bahkan tidak mempertimbangkan ke arah mana dia harus melarikan diri dan mengikuti arah yang akan diambil hatinya. Melarikan diri sampai titik ini telah melemahkannya dari semua kekuatannya dan jika dia memaksakan tubuhnya lebih jauh. Lindian merasakan dadanya mulai sakit lagi dan dia bangkit untuk mengamati sekeliling. Lindian kemudian tidak bisa menahan tawa pahit pada dirinya sendiri saat dia berpikir, jika saya tidak salah, saya berada di sisi gunung. Saya awalnya ingin memasuki hutan untuk menghindari keadilan dengan cara saya yang berbeda. Siapa yang mengira bahwa saya malah akan melarikan diri ke gunung? Sementara saya sudah berada di antara pegunungan, medan di depan saya tidak terlalu aman. Menghadapi musuh seperti keadilan, Lindian tidak berani lengah sedikit pun. Namun, Lindian tidak tahu bahwa wanita yang belum pernah dia temui telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mendapatkan waktu untuknya. Karena ada jalan di sini, pasti akan ada orang yang lewat. Bahkan, mungkin ada sebuah desa di dekat sini. Lindian menghela nafas saat dia mengetuk pohon di sampingnya. Mungkin yang terbaik bagiku untuk menahan lukaku lebih lama dan mencari tempat persembunyian lain. Yang terbaik bagi saya untuk tidak memaksakan diri agar tubuh saya dapat menahan stres. Saat Lindian menamparkan pohon itu, dia menyadari bahwa itu bukan suara beng yang biasa, melainkan suara yang hampa. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak dan berbalik untuk mempelajari pohon itu dengan hati-hati. Di bawah penutup semak-semak dan di dekat akar pohon, sebenarnya ada bukaan kecil seukuran mangkuk. Tidak disangka pohon besar di depannya ini benar-benar berlubang. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa pohon setinggi beberapa ratus kaki yang tampak subur di permukaan ini sebenarnya telah membusuk hingga memiliki bagian dalam yang berlubang. Mata Lindian berbinar saat dia mematangkan dahan pohon untuk menguji kedalaman pohon dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Sebuah kesempatan bagiku untuk bertahan hidup. Bahkan surga membantu saya. 1 jam kemudian Lindian melihat beberapa tupai berlari ke segala arah sambil membawa potongan kain dengan darah di atasnya dan mencibir pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengaktifkan seni penyusutan tulang ilahi, dan dengan beberapa suara retak, tubuhnya telah menyusut menjadi setengah dari ukuran normalnya.
Saat dia mendekati pintu masuk ke bagian dalam pohon, hal yang bahkan lebih tidak masuk akal terjadi. Lintian benar-benar menghilang tanpa kesulitan ke pintu masuk pohon berlubang di mana bahkan seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun tidak akan bisa melewatinya. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Di dalam pohon berongga mungkin lembab dan sempit, tetapi kira-kira bisa memuat satu orang duduk. Memiliki tempat yang aman untuk menyembunyikan diri dapat dianggap sebagai lapisan perak, tetapi masalahnya adalah ada bau yang tidak enak di dalam, membuat orang mual. Lintian menghela nafas dan memutar formula Divine Shocking Dragon miliknya dengan kecepatan tinggi. Seketika, suhu lubang tubi naik secara mengejutkan, dan area lembab mulai mengering. Pada saat yang sama, bau tak tertahankan dikeluarkan keluar dengan aktivasi energi internalnya. Lintian kemudian kembali ke pintu masuk dan memberi isyarat dengan telapak tangannya. Dari rerumputan di seberang lubang, sepotong kulit kayu tertarik ke telapak tangannya, terbang di udara dan menghantam pohon, menutup celah dengan mulus. Seluruh pohon kemudian tampak menjadi keseluruhan alami, tanpa adanya lubang kecil yang terlihat. Dalam kegelapan, Lintian terkikik, berpikir bahwa sayang sekali dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani. Jika dia tidak memiliki masalah untuk diselesaikan dan dengan jatah yang cukup, dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah bersembunyi selama 1 tahun setidaknya di dalam lubang, dan keadilan mungkin masih tidak dapat menemukannya. Keadilan? Apakah menurut Anda dapat mewakili kehendak surga? Lintian sedikit menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Tidak peduli apa, dia harus pulih terlebih dahulu, jadi mengobati energi dalamnya adalah prioritasnya. Memasuki kondisi budidaya, gumpalan energi internal murni perlahan-lahan bangkit dari dalam gantiannya, dan setelah berputar-putar selama 1 siklus, Lintian sekali lagi memasuki kondisi mental yang mendalam. Dalam waktu singkat, kepalanya mulai mengeluarkan uap putih, membeku tanpa menghilang. Nafasnya mulai melambat dan akhirnya menghilang, dan hanya area dadanya yang sedikit berkedut dari waktu ke waktu. Dia telah memasuki kondisi janin siantian yang misterius. Tidak ada kekosongan, tidak ada suara, tidak ada tubuh, tidak ada aku. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi bel peringatan tiba-tiba berbunyi di benak Lintian. Energi internalnya menjadi lamban, dan dia tiba-tiba terbangun. Memalingkan pandangannya ke dalam, dia merasa bahwa energi internal di tubuhnya menggelegak dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tubuhnya terasa sangat ringan seolah-olah dia benar-benar bisa melayang ke udara saat ini, dan perasaan mencekik di dadanya telah hilang sama sekali. Merasakan bahwa lukanya telah pulih sepenuhnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Lintian tiba-tiba mengambil sekelompok langkah kaki yang datang dari jauh, berjalan menuju arah umumnya. Beberapa langkah kaki terdengar ringan, beberapa berat dan kikuk. Jelas, itu adalah sekelompok orang bersama. Mereka semua tampaknya mahir dalam seni bela diri, meski keahlian mereka berbeda. Sebuah suara kasar terdengar, "Kakak, aku tidak mengerti mengapa kita mencari-cari seperti lalat tanpa kepala. Apa menurutmu kita masih bisa secara kebetulan bertemu dengan pencuri Lintian itu? Bukankah ini membuang-buang waktu kita? Mencari saya." Jantung Lintian melonjak. Dari kekuatan besar mana mereka berasal? Mengapa mereka mencari saya? Dan mengapa saya dicap sebagai pencuri? Ini keterlaluan. Sebuah suara dewasa menjawab, "Mengapa kamu begitu cemas? Intelijen menyatakan bahwa dia masih berada di Han Barat, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami sedang mencari secara membabi buta? Selain itu, kepala kami hanya ingin mengkonfirmasi berita kematian Lintian sendiri, dan tidak mengatakan bahwa kita harus membunuhnya secara pribadi. Tidak peduli apa, selama kita menerima berita kematiannya, maka kita dapat kembali melaporkan." Diburu oleh pemilik Martial Order Medallion, berapa lama dia bisa hidup meskipun dia sangat terampil? Dari masa lalu hingga sekarang, siapa yang pernah lolos dari genggaman pengejaran pemilik Martial Order Medallion? Siapa tahu, mungkin dia sudah kehilangan nyawanya. Tapi suara kasar itu terus menggerutu, "Sialan, aku sudah menunggang kuda berhari-hari sampai pantatku sakit, dan sekarang kita harus berlarian mencari secara membabi buta, ingin membunuhku. Kakak laki-laki, ayo istirahat di sini sebentar, karena kita hanya perlu konfirmasi, mengapa repot-repot mencari seolah-olah hidup kita bergantung padanya." Bunyi gedebuk kemudian terdengar saat senjata dilemparkan ke tanah di dekat Lintian. Mengikuti itu adalah desaan ketika seseorang duduk dengan punggung bersandar di pohon tempat Lintian berada. Orang-orang lain duduk satu demi satu,
Dan Lingtian diam-diam menghitung di dalam hatinya. 6 orang, semuanya secara kebetulan berkerumun di pohon yang sama tempat Lingtian bersembunyi. Siapa di antara 6 orang yang mengira bahwa orang yang mereka cari sebenarnya dikepung oleh mereka saat ini? Seperti sekelompok tentara gaduh yang memepung bom dan membuat api unggun di sana. Suara mantap terdengar lagi. Hei, kalian. Kelima bro, bukannya aku ingin mencelakai kalian. Tapi coba pikirkan, sudah berapa kali kalian menderita karena temperamenmu itu? Tidak bisakah kau berubah sedikit? Karena panasmu kepala tidak pernah mempercayakan sesuatu yang penting kepada Anda. Setiap kali kepala memberikan hadiah, apakah Anda pernah dipanggil? Suara kasar itu terkekeh canggung sebelum terdengar suara terseok-seok. Kemungkinan besar, orang itu benar-benar terbaring di tanah. Suara redam terdengar. Apa gunanya menyerahkan tugas penting apapun kepadaku? Bukankah lebih menyenangkan keluar dengan sekelompok orang? Selama aku, Old Fifth, minum anggur untuk memuaskan dahaga dan makananku, untuk menghilangkan rasa lapar saya, itu cukup baik bagi saya. Mengapa saya harus begitu peduli? Bangkit sebagai pejabat dan menjadi kaya, saudara ini di sini tahu batasnya, dan saya bahkan tidak mempertimbangkannya. Ketika ada di antara kalian saudara yang menyerangnya kaya, jika aku masih memiliki hidupku, maka biarkan aku datang ke rumahmu untuk makan sampai kenyang. Itu sudah cukup. Orang-orang lainnya mengeluarkan suara tawa dan persetujuan. Berbicara, benar, Old Fifth adalah seseorang yang dapat dihidupkan kembali dengan meminum kencing kuda. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki keterampilan atau bakat interpersonal. Hahaha, yang lain berkata, Old Fifth hanya ingin menggoda seseorang, tapi sepertinya hanya Petro yang bisa melakukannya. Bukan hanya Old Fifth, saudara-saudara kita yang lain tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Dan selain itu, apa bagusnya tentang posisi resi? Ketika saatnya tiba, saya lebih suka meninggalkan posisi saya dan berkumpul dengan saudara laki-laki saya yang baik untuk minum dan bertanding, menjalani sisa hidup saya dengan cara ini. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Kakak laki-laki tidak bisa menahan tawa memarahi, dan sekelompok saudara mengeluarkan lebih banyak tawa. Di tengah jalan, salah satu dari mereka berbicara dengan nada berat. Kakak, bagaimanapun saya merasa bahwa misi ini cukup aneh. Pemilik Martial Order Medalion itu sudah bertekad untuk membunuh Lingtian. Jadi apa gunanya meminta kami untuk melakukannya? Menyelidiki begitu awal. Selama kita menunggu, berita akan datang pada akhirnya. Untuk kepala mengirim kita keluar, dan dengan perintah yang begitu keras, apa tujuan sebenarnya? Jika itu untuk berurusan dengan pemilik medali perintah bela diri, lalu bagaimana mungkin kita bahkan bisa melakukannya? Sementara kita bersaudara sangat memikirkan diri kita sendiri, kita semua tahu batasan kita. Jika hanya untuk menyelidiki, maka itu, tentu saja, ini tidak melibatkan penyelidikan murni. Tujuan kita di sini terutama adalah keinginan dari Master kedua. Suara sang kakak terdengar, aku tidak tahu kenapa, tapi Tuan kedua memiliki firasat bahwa pemilik Martial Order Medalion mungkin tidak dapat membunuh Lingtian. Oleh karena itu, dia bersikeras agar kami mengirim seseorang keluar. Selain kami, Master kedua juga diam-diam mengirim beberapa ahli lainnya, dan bahkan dia sendiri mungkin bertindak secara pribadi. Hanya ada satu tujuan, bahwa jika Lingtian masih hidup, maka kita harus mengorbankan hidup kita untuk memastikan kematiannya. Di dalam pohon, Lingtian tertawa pahit sebenarnya. Dia berpikir, Tuan kedua ini benar-benar melebih-lebihkan saya. Tetapi siapakah itu? Keluarga Xiao, Yu, Nangong, atau yang lainnya? Lingtian hanya bisa tertawa sendiri. Semuanya baik-baik saja ketika dia tidak menghitung. Tetapi begitu dia mulai menghitung, dia menyadari bahwa jumlahnya terlalu banyak. Pemilik medali perintah bela diri tidak bisa membunuh Lingtian. Hahaha, salah satu dari mereka tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Tuan kedua mungkin terlalu berhati-hati kali ini. Bahkan jika Lingtian telah turun dari surga dan mulai berkultivasi di dalam rahim, dia hanya berkultivasi selama 16 tahun. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi perintah bela diri Beyond Heavens pemilik medali sudah lama diakui sebagai ahli nomor 1 dunia, setidaknya
selama 16 tahun dan bahkan lebih lama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Tuan kedua benar-benar, tawa hiruk-pikuk terdengar, dan dia tidak melanjutkan. Tetapi orang banyak dapat dengan mudah menebak maksudnya. Apa yang kamu tertawakan? Bentak sang kakak. Tuan kedua selalu berhati-hati, dan dia punya alasan untuk semuanya. Karena dia percaya bahwa pemilik Martial Order Medalion mungkin tidak melenyapkan Lintian, dia pasti punya alasan untuk mencurigai sebaliknya. Kehati-hatian akan memungkinkan sebuah kapal berlayar selama 10.000 tahun. Petik 2 titik. Jika ada sesuatu yang dicurigai, maka kita lebih baik percaya pada kesempatan kecil itu daripada mengabaikan bahayanya. Selain itu, sebelum kami pergi, saya mendengar sesuatu. Karena itu saya juga merasa ada kemungkinan Lintian selamat. Apa yang kamu dengar? 5 lainnya paduan suara. Mengenai pemilik medali berita bela diri yang mengejar Lintian, Master kedua telah menghubungi Pavilion Kristal yang terkenal, organisasi intelijen nomor 1, dan bersedia menawarkan jumlah mengejutkan 1 juta tael perak untuk mendapatkan laporan yang pasti. Namun, tidak hanya Pavilion Kristal menolak harganya, mereka meminta harga setinggi langit 1 juta tael emas untuk mendapatkan laporan yang tepat tentang masalah ini. Itu sama saja dengan membayar 20 juta tael perak. Kakak laki-laki itu berbicara dengan suara yang aneh. 1 juta tael emas, 20 juta tael perak. Mengapa mereka tidak pergi dan merampok perbendaharaan negara? Sial, bahkan keluarga Xiao yang kaya raya tidak mungkin bisa mendapatkan berita seperti itu. Pavilion Kristal pasti sangat miskin bahwa mereka sudah gila. 5 orang lainnya berteriak dan mulai menggerutu. Aku yang tua ini telah menjalani seluruh hidupku mencoba untuk menabung, dan aku mungkin bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 tael emas. Tetapi satu laporan dari Pavilion Kristal akan membutuhkan 1 juta tael emas dengan segera. Ini benar-benar menggelikan. Petik 2. Bersembunyi di dalam lubang pohon, Lintian tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa terbahak-bahak. Jika Pavilion Kristal menjual informasi ini dengan begitu mudah, maka itu benar-benar konyol. Suara kakak terdengar sekali lagi, karena kejadian inilah Tuan kedua semakin yakin dengan kesimpulannya sendiri. Kalian harus mengerti bahwa jika Pavilion Kristal berani meminta harga seperti itu, maka itu berarti mereka langsung menolak jumlah besar yang ditawarkan kepada mereka. Dan mengapa mereka melakukannya? Hanya ada 2 alasan. Yang pertama adalah Pavilion Kristal tidak memiliki jaminan dalam melacak mereka dan menjadi yang pertama mendapatkan berita. Yang kedua adalah mereka tidak memiliki siapa di antara mereka yang sebenarnya akan menjadi pemenang terakhir. Jadi, katakan padaku, yang mana itu?